Kalian pasti udah tahu dong kalau equipment gaming punya harga yang lebih mahal ketimbang equipment standar sekedar buat hiburan ataupun kerjaan. Ya wajar aja sih karena kalau equipment gaming akan menjanjikan pengalaman yang lebih seru ketimbang kita pakai equipment standar. Nah, masalahnya buat saya kaum kerehore kalau mau beli equipment gaming itu harus mikir-mikir dulu karena punya budget yang nggak banyak. Tapi tenang aja, di video kali ini saya akan bahas dua buah equipment gaming dengan harga yang terjangkau tapi punya kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Mau tahu apa? Kita akan bahas setelah opening yang berikut ini. Oke, equipment gaming yang kita bahas kali ini adalah headset dari Armageddon, yaitu Armageddon Atom 5 dan juga Armageddon Atom 7. Nah, disclaimer dulu ya, kalau kedua headset ini secara spesifikasi sebenarnya sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Cuma yang bikin beda itu dari segi desainnya doang. Kalau yang Atom 5 ini, bagian ear cups-nya selain ada tulisan Atom 5 dan juga logo Armageddon, dia juga punya desain seperti kipas yang lagi muter. Sementara yang Atom 7 itu cuma logo Armageddon dengan tulisan Atom 7 kayak gini. Keduanya tentu udah punya lampu RGB yang dikoneksikan dengan kabel USB Type-A untuk ke PC ataupun laptop. Untuk konekin headset ini ke perangkat kita, itu pakai kabel jack audio 3,5 mm yang warna hijau ini nih ya, buat suaranya. Dan yang warna merah buat konekin mikrofonnya. Headset ini dilengkapi dengan rangka atas yang build quality-nya berasa kokoh banget. Sepertinya terbuat dari logam nih. Sementara untuk headband bagian dalamnya, ini dia bikin ala-ala kulit gitu. Yang ada tulisan Armageddon-nya dengan tekstur kulit jeruk. Tapi untuk build quality di bagian ear cups-nya, ini menurut saya agak sedikit ringkih ya. Maklum sih, harganya ini kan nggak sampai 200 ribuan. Kalian pinter-pinter aja lah ya cari sellernya, pasti bisa dapet di bawah 200 ribu. Balik lagi ke headsetnya guys. Pengaturan untuk panjang pendeknya ini hanya menggunakan spring. Kayak gini doang nih. Terus kalau lagi dipakai nih, suara bising dari luar itu masih kedengeran ya. Kecuali kalau saya agak tekan kayak gini nih, nah itu baru berasa lebih kedap nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak ketinggalan juga untuk ngatur volume dan nge-mute-nya itu ada volume wheel di ear cups bagian kiri. Volumenya kalau kita ngatur lewat wheel-nya ini, itu di laptop atau di PC tuh nggak ikutan naik guys. Jadi kalau mau gedein lagi di laptop ataupun di PC ya masih bisa. Begitupun sebaliknya, kalau kita gedein di laptop atau di PC, di headsetnya ini nggak ikutan naik guys. Jadi mereka tuh kayak terpisah gitulah. Hal yang sama juga saya alamin ketika pakai Atom 7 ini. Mulai dari build quality sampai feel pas dipakai itu sama aja guys. Tapi bagaimana dengan kualitas suara yang dihasilkan? Menurut penilaian saya, kedua headset gaming ini hasil suaranya mirip-mirip dengan headset kebanyakan di pasaran di kelas harga yang sama. Karakter suaranya ini emang lebih kuat di bagian bassnya ya, tapi nggak nendang banget. Jadi nggak bikin suara mid dan vokalnya itu ketutup sama bass. Buat suara high-nya, menurut saya agak dark ya, di mana detail dan akurasi suara di frekuensi tinggi kurang berasa dibanding bassnya. Soundstage-nya juga cukup luas. Kalau saya tes main Cyberpunk, suara langkah kaki kedengaran sangat jelas dari kanan maupun dari kiri. Nah, lalu gimana dengan hasil suara dari kedua mikrofon ini? Kalian nilai sendiri ya. Ini saya kasih contohnya. Tes 1, 2, tes 1. Nah, ini contoh perekaman menggunakan mikrofonnya Atom 5. Atom 5. Tes 1, 2, tes mic, tes 1, 2. Tes mic, tes 1, 1. Ya, kalau ini hasil perekaman menggunakan mikrofonnya Atom 7. Atom 7. Tes 1, 2. Ini mikrofonnya Atom 7.
Gimana menurut kalian? Coba nilai sendiri aja ya. Tes 1 2 tes 1 2. Kesimpulannya, headset gaming ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang punya budget mepet tapi harus beli headset gaming yang secara tampilan itu cakep, ada RGB-nya, build quality-nya juga secara keseluruhan udah cukup lah, dan karakter suara yang lebih nonjolin ke bagian bass. Jadinya kalian bisa pakai headset ini buat dengerin musik, gak cuma buat main game doang. Terus kalau buat main game juga soundstage-nya cukup luas, suara langkah kaki dari kiri ke kanannya itu benar-benar kerasa. Nggak bisa ada yang dikomplain sih kalau melihat dari harganya yang nggak sampai 200 ribuan.